Ya, berikutnya kita akan lihat kisruh dari Warkopi dan juga Warkop DKI yang sudah menemukan titik temu begitu ya. Akhirnya Warkopi ini memutuskan untuk klarifikasi dan juga meminta maaf dan menurunkan semua konten yang sudah mereka unggah. Betul, dan ini mereka resmi membubarkan diri kemarin di hari Rabu. Walaupun sebenarnya kalau mereka bilang ketemu di jalan masih saja ada orang yang memanggil nama mereka karena mereka memang sangat mirip sekali dengan para personil Warkop DKI. Sehingga masih saja ada orang yang menyebut mereka misalnya Dono, Kasino, ataupun juga Indro. Kalau menurut saya itu adalah satu hal yang sangat wajar sekali ya. Benar. Sebelum adanya Warkopi juga barangkali siapapun yang mirip dengan Dono, Kasino, Indro bisa saja memang dipanggil oleh siapapun. Dan itu adalah hal yang sangat biasa sekali. Betul, karena mereka legendaris. Tapi kan ini memang menyangkut hak cipta begitu ya. Dan ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui bersama. Makanya kita akan lihat aja dalam tayangan berikut ini. Semua kegiatan komersial termasuk konten dalam bentuk apapun dengan menggunakan nama Warung Kopi Dono Kasino Indro, termasuk penggunaan nama Dono almarhum, Kasino almarhum, Indro, tidak dapat dilakukan tanpa seizin lembaga Warkop DKI. Ultimatum pihak Warkop DKI tak sekedar gertakan sambal terhadap Warkopi. Tak dituruti, konflik bakal makin memanas dan besar kemungkinan bakal dipolisikan. Sadar bakal berpotensi diseret ke jalur hukum, pihak Warkopi menyerah. Keputusan besar diambil, grup Warkopi dibubarkan. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili Patria TV, mewakili Alvin, Dimas, dan Asep, memastikan bahwa per hari ini Warkopi resmi dibubarkan. Seperti itu, jadi Warkopi sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi Warkop KW, sudah tidak ada lagi Alvin Indro KW, Dimas, Mas Kasino KW, dan Asep Mas Dono KW almarhum. Jadi per hari ini kami sudah pastikan kami sudah membubarkan secara ofisial Warkopi. Jadi kedepannya yang ada hanyalah Alvin, Dimas, dan Asep kedepannya, begitu. Selesai sudah perjalanan Warkopi sebagai grup komedi. Selain bubarkan grup Warkopi, semua konten yang telah diproduksi mau tak mau dihapus dari kanal digital. Warkopi tinggal kenangan. Alvin, Asep, dan Dimas tak lantas bubar. Ketiganya masih bersama, berjuang untuk memahat eksistensi di belantika hiburan sembari berusaha mencari nama baru. Sekarang kami masih menggodok itu, jadi kami masih mendiskusikan perihal nama, terus brand imagingnya kayak gimana. Jadi kalau sekarang kami fokus untuk mereka pakai nama pribadi dulu. Tapi nanti apakah akan ada nama baru mungkin, apakah tidak ada nama baru juga mungkin. Jadi nanti lihat ke depannya lah kayak gimana. Sehubungan dengan perlindungan hak atas merek, lembaga Warkop DKI melalui press release ini memperingatkan agar Warkopi tidak lagi menggunakan nama Warkopi dan mengganti nama grup yang saat ini telah digunakan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kalender sejak tanggal press release ini. Hal ini dikarenakan nama Warkopi jelas memiliki persamaan dengan nama Warung Kopi Dono Kasino Indro atau biasa dikenal masyarakat dengan nama Warkop DKI yang telah dilindungi oleh hukum. Mungkin pembelajaran juga buat saya ya, mungkin buat semua gitu yang mau berkarya ya. Bukan meniru sih ya, janganlah plagiat gitu kan. Tapi kalau misalkan wajah kita sudah dikasih anugerah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mau gimana lagi gitu. Kita ganti nama pun tetaplah kita sudah lekat kayak saya mungkin di jalanan kayak Om Indro bukan Alvin yang dipanggil gitu loh. Konflik Warkop DKI dan Warkopi usai. Semua konten yang telah diproduksi pun sudah dihapus. Tak ada lagi diskusi tentang polemik yang terjadi, tapi pihak Warkopi tengah mengatur waktu untuk bertemu pihak Warkop DKI, terkhusus Indro, untuk minta maaf secara langsung serta berbincang terkait hal lainnya. Untuk diskusi secara diskusi membicarakan Warkopi kan sudah ditutup. Maksudnya sudah tidak bisa nih, sudah seperti ini gitu. Tapi kan beliau masih membuka untuk ya kalau mau sowan, mau main boleh gitu. Mungkin nanti pada waktunya kita akan kesana sih tetap gitu. Tapi untuk diskusi tentang Warkopinya enggak, karena Warkopi sudah dibubarkan. Sudah sulit
ya, sebetulnya dari pertama saya udah ngomong juga, sudah sulit ada pembicaraan apapun dan secara tegas lembaga Warkop tidak mengizinkan. Ya, boleh dilihat nanti mungkin press release-nya bisa dibagikan ya, Mbak Anggi. Tidak mengizinkan, sudah tidak ada lagi mungkin pembicaraan ya mengenai haki ini kayak gitu. Jadi sudah tertutup kemungkinan. Mengapa? Satu, karena memang lembaga Warkop punya hak untuk haki ini mewakili Warkop DKI. Selain itu juga lembaga Warkop tadi dijelaskan sudah mempunyai perjanjian eksklusif dengan PT Falcon, di mana saya omongin aja, salah satunya adalah memang eksklusif. Sampai sekarang kita masih mengedepankan aja lah bahwa orang Indonesia itu penyelesaiannya secara kekeluargaan. Jadi sampai sekarang kita masih mendiskusikan kalau permasalahan ini terus bergulir, tindakan terbaiknya apa. Tapi sampai sekarang kita masih secara kekeluargaan aja. Kata Mas Indronya, dia kan mau masuk surga. Kalau ini kan kita kan semua keinginan mau masuk surga. Kita kalau minta mau juga sama Mas Indro, mau ketemuan, kita lebih baik lagi. Harapan saya sih Mas Indro mau nerima kita, buka pintu rumahnya agar kita bisa datang. Perjalanan Alvin, Asep, dan Dimas sebagai Warkopi selesai. Menariknya, di ujung jalan sebagai Warkopi, keberuntungan menghampiri. Ketiganya dikontrak oleh sebuah perusahaan film raksasa tanah air. Terbukanya pintu rezeki baru disambut bahagia oleh ketiga pemuda yang tampak begitu mirip personil Warkop DKI, Indro, almarhum Kasino, serta almarhum Dono. Kembali dari awal sih untuk wartawan semuanya ya, dari awal tuh kita let it flow gitu, jalanin aja gitu. Jadi kalau kemudian sekarang dapat kontrak dan sebagainya, itu udah alhamdulillah banget gitu ya. Dan itu bagian dari bagian dari kerja keras, kerja kecil kami, sehingga menciptakan sebuah kontrak itu tadi. Dan nanti kalau ke depannya down atau tidak, ya itu tadi insya Allah kita akan berikan yang terbaik. Kita latihan terus, kita coba. Dan kemarin kan juga udah full ya di rumah gitu ya. Kita kan selalu di rumah, kita godok bareng-bareng materi supaya chemistry-nya juga terbangun. Makanya ini mungkin stres jadinya kuning pink begini gitu. Gitu. Jadi kedepannya insya Allah kita akan coba terus maju. Almarhum Benyamin dan almarhum Urip Arpan. Itu Urip Arpan lahir dikatakan mirip Benyamin, tapi Urip Arpan berjuang terus menjadi dirinya sendiri. Beda kemudian beda. Dan akhirnya Urip Arpan pun dikenal sebagai Urip Arpan, bukan lagi sebagai yang mirip Benyamin. Ini sebuah contoh, Saya selalu bilang seniman nggak bisa terganti. Bisa diberi kesempatan seperti ini gitu. Dan ini juga bisa jadi pembelajaran buat kita semua kalau ya dengan adanya kasus Warkop DKI dan Warkop ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Semoga kita ke depannya lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu, Teh. Kalau dari manajemen tadi mengungkapkan pada awalnya adalah jalanin aja. Dari sini kita belajar bahwa apapun yang diawali dengan hanya jalanin aja tidak selalu berujung dengan baik jalannya. Betul, harus banyak riset begitu ya. Dan kembali lagi yang bisa dipelajari di sini, paling enggak seluruh masyarakat Indonesia sekarang tahu bahwa haki dan hak cipta ini sangat penting. Jadi ketika kita mau mengeluarkan konten, mau melakukan sesuatu di luar sana, hati-hati jangan sampai yang kita lakukan nih tidak original gitu. Terinspirasi boleh, tapi tidak boleh copycat. Terinspirasi itu boleh ya. Kita juga penasaran kalau mereka bilang akan rebranding, mengganti nama, akan seperti apa namanya, kemudian apakah personilnya tetap 3 atau ada personil lainnya. Karena kalau personilnya 3 pasti dari masyarakat sendiri capnya sudah sangat begitu kuatnya. Karena memang mereka terlihat begitu mirip dengan para personil dari Warkop DKI. Tapi kita nantikanlah karya yang benar-benar orisinal dari mereka.